Karena zakat biji-biji yang lain nanti dikeluarkan zakatnya setelah ampasnya dipisahkan dan setelah bersih. Nah, itu dia. Dengan catatan 5 ausak. 5 ausak itu Nabi mengatakan laisa fi maduna khamsati ausakin zakah. Tidak ada kurang dari 5 ausak zakat. Kurang dari 5 ausak tidak ada zakat. Dengan hitungan 1 ausak itu adalah 60 sa'. Berarti 60 kali 5 sama dengan 300 sa'. 1 sa' itu adalah arba'atu amdad. 4 kali tangannya orang Arab mengambil seperti ini. Ambil kibras, tangannya orang Arab, baru natumpai, itu mud namanya. 1 sa' itu 4 kali orang Arab seperti ini. Jadi kalau misalnya 4 dikali 300, 1200 mud. Di Indonesia, tidak tahu berapa zakat fitrah, berapa nisab zakat wajib itu. Nabi mengatakan begini, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitrati sa'um minat tamri wa sa'um minas syairi. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sa'um minat tamri, 1 sa' dari 1 sa' dari kurma, 1 sa' dari gandum, ila akhir hadis. Jadi zakat fitrah itu sebenarnya 1 sa'. Di Indonesia contohnya berapa ya? Kalau contohnya 2 kilo, kita perkirakan saja. 1 sa' di Indonesia itu adalah 2 kilo. Berarti nisab zakat fitrah untuk biji-bijian, contohnya beras, itu berapa? Berarti 2 kilo kali 300. Sama dengan 600 kilo. Tetapi seperti itu tadi, bukan kenapa di buku-buku Indonesia biasanya dia mengatakan 642, ada yang mengatakan 6 apa, bahkan ada yang saya pernah membaca 500 berapa lah. Ukurannya seperti tadi. Dalam menentukan berapa itu 1 sa'. Di situ nih, kenapa? Ukurannya 1 sa' itu adalah 4 kali tangan orang Arab mengambil dengan 2. Contohnya ada beras, orang Arab dengan tangannya, orang Arab Hashimi, dengan kedua tangannya memasukkan ke dalam beras, baru nangkat, itu namanya mud. 1 sa' 4 kali orang Arab begitu. Makanya diperkirakan berapa kira-kira itu. Di situ kenapa di bilangan buku-buku kita ada yang 642, bahkan ada pernah baca dia mengatakan 580. 642 kilo, 580, ataupun juga kalau contohnya cuma 2 kilo di 1 sa', berarti 600 kilo beras wajib keluar zakat. Tapi kita ambillah yang ditetapkan oleh beberapa baituz zakah yang ada di Indonesia. Pernah kulihat ya, dia seperti itu tadi, kayak 642 lah, 642 kilo keluar zakat. Tapi ini bagian telah dipisahkan. Contohnya beras, ini telah dipisahkan. Pertanyaan saya padi, karena beras itu tidak akan bertahan lama, apabila disimpan lama. Apabila disimpan beras, apabila sudah menjadi beras mie, kemudian berada di karung sekitar 3 bulan, mungkin akan busuk, berasnya akan rusak. Makanya ulama mengatakan, bagaimana kalau padi? Ibnu Hajar Haytami contohnya mengatakan, apabila padi dikali 2 itu 5 ausak.
artinya menjadi 10 ausak. Jadi kalau 10 ausak itu tadi 642 kali 2 sama dengan berapa? 1284 kilo. Itu dia. Kalau masih dalam bentuk padi. Jadi beritahu ibu-ibu kita, saya sekarang atau orang tua kita. Terkadang ditanya, kasihan. Biasa padinya cuma 10 karung, Ji. Dan ku perkirakan ini tidak cukup, Ji. Belum cukup untuk mencapai nisab untuk keluar zakatnya. Kasihan. Dia mau mengeluarkan 1 karung. Itu salah. Harusnya kalau mau dikeluar zakatnya, bawa timbangan. Baru ditimbang. Kalau mencapai 1284 kilo, baru keluar zakatnya. Kalau dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Padi. Karena itu yang dizakatkan. Itu dia. Kemudian pekan lalu juga kita telah mempelajari berapa zakatnya yang dikeluarkan. Bahwasanya pertanian itu ada 2. Ada pertanian yang irigasinya tidak membutuhkan apa? Biaya. Ada juga pertanian yang irigasinya. Sekarang pertanian itu jadi tidak usah pakai irigasi. Pertanian itu pengairannya, kan tanaman butuh air. Pengairannya 2 kemungkinan. Ada pengairannya membutuhkan apa? Biaya. Contohnya apa? Tidak tersedia sumber air dekatnya, makanya butuh mesin yang mengangkat dari sungai. Mengangkat air dari sungai. Atau mungkin membeli air. Dengan mobil tangki datang, nasirami. Itu dia, pengairan juga. Jadi sekali lagi, cuma 2 bentuk pengairan. Pengairan yang membutuhkan biaya dan pengairan yang tidak membutuhkan biaya. Contohnya di sekitar Matuang ini tidak butuh biaya. Alhamdulillah air melimpah. Berapa zakatnya kalau misalnya pertanian yang pengairannya atau irigasinya tidak membutuhkan biaya? Berapa? Nabi mengatakan, "Fima saqatis sama'u ushrun." Yang disiram oleh langit, artinya irigasi yang tidak butuh biaya. Irigasi yang tidak butuh biaya, pengairan yang tidak butuh biaya. Ushrun, yaitu 1/10. Selain dan yang membutuhkan biaya nisful ushru, 1/2-nya 1/10. Jadi berapa zakatnya kalau misalnya yang tidak membutuhkan biaya? Berapa? 1/10. Kalau misalnya yang tidak membutuhkan biaya, yang membutuhkan biaya berapa? 1/2-nya 1/10. Berarti 1/20. Contoh begini. Seseorang memiliki sudah panen. Dan hasil panennya alhamdulillah mencapai 5.000 kilo gabah. 5.000 kilo gabah. Pertanyaan, dan pengairannya ini tidak membutuhkan biaya. Berapa zakatnya santriwati? Siapa yang tahu? Berapa zakatnya? Hasil panennya 5.000 kilo. Dan sawahnya tersebut irigasinya tidak butuh biaya. Santriwati, berapa zakatnya? Pada yang pengairannya tidak butuh biaya, berapa zakatnya? Hitungannya berapa? 1/10. Sampai kudengar ada yang bilang 100. 1/10. Berarti kalau 5.000 kilo, berapa keluar zakatnya? Berarti 1/10 dari 5.000 berapa?
santriwati? 500. Sekarang untuk santri, kalau misalnya yang 5.000 tersebut sawahnya adalah dari irigasinya yang membutuhkan biaya. Contohnya butuh mesin untuk menyalurkan padanya air, membeli air artinya. Maka berapa zakatnya? 250 seperduanya. Jadi seperduanya dari 1/10, 250. Sekarang ada permasalahan. Bagaimana kalau airnya tersebut kebetulan kemarau? Bulan pertama ketika membutuhkan air, alhamdulillah air tersedia. Tapi pada bulan kedua, terpaksa beli air. Terpaksa menyewai mesin penghisap air untuk mengairi sawahnya. Bagaimana cara mengeluarkan zakatnya kalau seperti itu? Kalau sebulan pertama, contohnya padi kan 4 bulan ya. Kita anggap saya, aku tahu juga. 4 bulan padi itu dipanen. Mungkin dia membutuhkan air dalam 2 bulan contohnya. Karena padi ada waktunya untuk tidak butuh air, ada juga waktunya untuk butuh air. Tidak tahu berapa. Contohnya kita anggap saja 2 bulan membutuhkan air. Bulan pertama ketika membutuhkan air, alhamdulillah air tersedia dengan baik. Makanya tidak dibeli. Tidak butuh biaya untuk mendapatkan air. Tapi bulan kedua membutuhkannya apa? Biaya karena kemarau. Akhirnya dia menyewa mesin untuk mengairi sawahnya. Bagaimana cara mengeluarkan zakat? Zakatnya kalau seperti itu. Di buku ini hal tersebut disebutkan. Dia mengatakan salah satu arba'al usyru. 3/4 dari 1/10. 3/4 dari 1/10. Jadi contohnya, awas kasih ke jalan. 3/4 dari 1/10-nya. Jadi caranya contoh tadi 5.000. Kalau 5.000 1/10-nya adalah 500 kilo. Jadi ini 1/10-nya. Kita ambil dulu 1/10-nya dari kan 5.000. Contoh tadi kan seseorang alhamdulillah hasil panennya adalah 5.000 kilo. Adalah 5.000 kilo. 1/10 dari 1/10 dari ini, astagfirullah. Berapa 1/10-nya ini? Adalah 500. 500 ini 3/4-nya bagaimana caranya? Ini pertama dibagi 4. Sama dengan 125. 500 dibagi 4. 125. Oke. 125 ini 1/4-nya dari 500. Baru setelah itu dikali 3 dengan 375. Inilah dia hasilnya. Kalau misalnya waktu membutuhkan airnya terbagi 2. Begini hasilnya. Baru misalnya hasil panennya 5.000, 2 kemungkinan. Mungkin dia mengeluarkan zakat 5.000 kilo, 500 kilo. Mungkin juga berapa? 250 kilo. Mungkin juga 375 kilo. 375 kilo. Pertanyaannya, kapan itu? Kapan mengeluarkan zakat 375 kilo? Sebagiannya menggunakan biaya dan sebagiannya tidak menggunakan biaya. Apabila 1/2-nya membutuhkan biaya dan 1/2 yang lain tidak membutuhkan
biaya, maksudnya pengairannya. Ada permasalahan timbul. Bagaimana kalau 1,5 bulan tidak membutuhkan biaya? Setengah bulan ji membutuhkan biaya. Ini hitungannya tidak disebutkan di buku ini. Makanya jangan dulu itu dibahas. Insya Allah nanti kita langsung membaca matan. Yang pasti kalian sudah ada gambaranmu. Ini yang akan dijelaskan oleh pengarang Muhammad Ibnu Qasim Ghazi. Ini yang kita jelaskan. Itu yang ada dalam buku ini. Intinya apa? Bahwasanya berapa nisabnya? 5 ausak. Berapa kadar yang keluarkan? Kadar yang keluarkan apabila tidak membutuhkan biaya pengairannya, maka berapa? Berapa? Jawabkah? Berapa? 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 1/10. Kalau tidak membutuhkan biaya bagaimana? 1/2-nya 1/10 berarti 1/20. Kalau misalnya sebahagian membutuhkan biaya dan sebahagiannya tidak, bagaimana? 3/4 dari 1/10. Itu apabila imbangi. Apabila imbang. Contohnya 1 bulan, 1 bulan. Ataukah membutuhkan biaya 1 bulan, lalu setelah itu ketika tidak membutuhkan biaya tidak ditahu. Berapa? Ketika tidak ditahu, berapa? Maksudnya begini. Kita tahu bahwasanya alhamdulillah air lancar ji. Akan tetapi ada beberapa waktu kita menyewa mesin, tapi kita tidak tahu berapa lamanya. Maka begitu juga cara mengeluarkan zakatnya. 3/4 dari 1/10. Tapi kapan kita ketahui berapa lama kita tidak membutuhkan air? Contohnya 1,5 bulan, alhamdulillah air lancar. Tapi setengah bulan, di situ kita menyewa mesin. Maka seperti itu lain lagi hitungannya. Dan itu tidak ada dalam buku ini. Makanya itu tidak usah dulu dijelaskan. Nanti kita lihat. Apakah kalau misalnya nanti selesai kita baca buku ini. Jadi sekali lagi. Itulah ringkasan daripada zakat az-zuru was-thimar. InsyaAllah ta'ala pekan depan langsung kita baca matanya. Ya cukup sampai di sini jam 6 lewat berapa itu? Hampir mungkin 8. Juga hidungku sudah tidak bersahabat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.